pagi Kak Koni. Selamat pagi Kak Grace. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan hatinya supaya adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan bisa dengan baik dan nanti bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Nah adik-adik, kita akan naikkan pujian Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Sikapnya adik-adik di rumah juga yang sempurna, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Rina dan Kak Novi. Tuhan Yesus juga tolong berkati adik-adik di rumah supaya mereka boleh tenang dan mengerti akan cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku Mau Mendengarkan Kehendaknya, yang diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, Kak, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau mendengar adik layan yang akan membacakan firman Tuhan. Oke Kakak. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
Demikian bacaan Alkitab hari ini. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kak, siapa yang naik ke puncak gunung, Kak? Kira-kira siapa ya, Karina? Adik-adik mau tahu? Rupanya Tuhan Yesus mengajak 3 murid yang dia kasihi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Doa? Iya, Tuhan Yesus juga rajin berdoa, Kak. Iya. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, Iya, Kak. tiba-tiba, Kak, wajahnya Tuhan Yesus berubah. Lalu pakaiannya berkilau. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan ada juga, Kak, di sana. Rupanya ada 2 orang yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Siapa, Kak? Yaitu Bapak Musa dan Bapak Elia. Tapi apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, Kak? Kakak tahu nggak? Kira-kira mereka ngapain ya, Kak ya? Rupanya murid Tuhan Yesus tertidur. Tertidur pada waktu Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Pada waktu mereka bangun, wah, mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga mereka melihat 2 orang yang ada di kanan kirinya Tuhan Yesus, yaitu Bapak Musa dan Bapak Elia. Lalu Bapak Petrus bilang begini, ayo kita dirikan tenda, 3 tenda. 1 buat Tuhan Yesus, 1 buat Bapak Musa, 1 lagi buat Bapak Elia. Tapi rupanya adik-adik, Bapak Petrus tidak mengerti artinya semuanya. Bapak Elia dengan Bapak Elia dan Bapak Musa tidak akan tinggal di dunia ini. Tiba-tiba, Kak. Iya, Kak. Kakak mau tahu nggak apa yang terjadi? Apa tuh, Kak? Tiba-tiba turun awan menutupi mereka. Serem dong, Kak. Murid-muridnya ketakutan. Mereka ketakutan. Lalu dari dalam awan itu terdengar suara. Begini suaranya. Inilah anak yang kupilih. Dengarkanlah dia. Pada waktu suara itu terdengar, kakak dan adik-adik semua, tiba-tiba Musa dan Bapak Elia hilang dari hadapan mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan hari ini, yaitu tentang apa, Kak Novi? Tentang mendengar. Mendengar itu apa sih, Kak? Mendengar itu berarti kita harus mendengar-dengarkan apa perkataan orang yang baik, memperhatikan, dan kita pahami. Oh, jadi tidak sekedar hanya dengar, ada dengar motor, dengar suara gitu ya? Iya, tapi harus mendengar kita itu perhatikan baik-baik. Apa itu? Memperhatikan dan memahami itu artinya mendengar. Nah, kalau jadi adik sekolah minggu nih, adik layan nih, mendengar siapa, Kak? Mendengarkan kakak layannya. Kalau di sekolah dengarkan gurunya. Kalau di rumah siapa, Kak? Orang tua, karena orang tua adalah juga dari Tuhan. Dengarkan yang apa orang tua mau katakan dalam kehidupan adik-adik semua. Betul, coba kita tes. Adik-adik kira-kira dengar nggak? Suara apa itu, Kak? Wah, suara apa ya? Ayo, adik-adik Kak. tahu tidak suara apa itu? Ini suara bisikan. Tamborin, Kak. Oh, tamborin. Ini suara tamborin. Nah, adik-adik ya. Jadi mendengar itu tidak hanya sekedar, tapi memperhatikan. Bener, Kakak. Jadi kita harus siap dengar-dengar juga firman Tuhan, Kakak. Setidaknya lewat pendeta, kakak layan, mama, papa, oma, opa. Kadang-kadang kan mereka kan suka menyelipkan firman Tuhan, Kak, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk yang baik. Mendengar firman Tuhan dan juga adik layan, jangan lupa untuk memuji Tuhan dan selalu berdoa. Oke, Kak? Iya, Itu ya Kak. belajar kita hari ini ya. Yo. Oke, adik-adik semua, tetaplah menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan cerita. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 136, judulnya Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah IMPA pada hari ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami lewat cerita yang disampaikan oleh Kak Rina dan Kak Novi. Biarlah itu dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Minggu depan adik-adik kakak harap bisa hadir kembali. Dan ingat ya, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.